Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini saya ditemani oleh Pak Jamal. Beliau adalah owner dari Gudang Gorden. Nah, kebetulan beliau juga adalah orang yang dulu mengawali untuk inisiatif untuk membangun channel YouTube-nya Gudang Gorden. Nah, untuk subscriber kita yang mungkin udah ngikutin dari awal, pasti udah sering melihat beliau tampil di YouTube-nya Gudang Gorden. Dan akhir-akhir ini kebetulan udah jarang terlihat ya. Udah digantikan sama tim-tim yang lain, ada dari sales marketing dan juga tim pemasangan dan juga yang lain lah. Pak Jamal ini udah jarang kelihatan ya. Dan kali ini saya akan tanya-tanya nih kesibukannya kemana aja sih, itu kenapa nggak muncul lagi di YouTube-nya Gudang Gorden, biar kita semua juga tahu nih kegiatan terbarunya dari ownernya Gudang Gorden itu seperti apa. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, baik-baik, alhamdulillah. Ya, ini nih kebetulan kan dulu Pak Jamal ya yang ngemulai untuk mengajak tim untuk membangun channel YouTube ini gitu. Iya. Dulu itu sampai kepikiran harus bikin channel YouTube itu apa gitu alasannya? Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri, saya kurang begitu fokus. Ada tim lain yang memikirkan bahwa YouTube itu penting, dan memang di perjalanan itu terbukti lah YouTube itu memang bisa dibilang mendukung penjualan dari produk kita. Itu ya. Makanya sejak bener nih terasa gitu ada perbedaan gara-gara YouTube, ya kita mulai kembangkan lah serius. Ya itu juga kan bahan kita untuk sharing, saling memberi info ya. Karena di channel YouTube Gudang Gorden itu yang menonton itu bukan cuman customer biasa atau ibu bapak si pembeli gorden, tapi juga kan ada pedagang gorden juga, sesama pedagang gorden. Mungkin kita bisa berbagi cara ini, misalnya memasang wallpaper. Ada yang mungkin masih bingung, masih belum tahu. Kita yang udah tahu bisa ngasih info. Nah, setelah kita bikin videonya, mungkin ada juga orang lain atau orang yang lebih ahli ngasih info di komentar. Iya. Akhirnya kita juga dari tahu. Saling berbagi lah ya. Ya, itulah saling memberi info. Itu channel itu jadi hitungannya bukan cuma buat customer atau buat bapak ibu pembeli gorden, tapi juga buat sharing para pedagang gorden juga. Iya. Ya, tujuannya emang kita ngebangun YouTube itu berarti awalnya ya bukan cuman sekedar untuk pemasaran ya, untuk memperkenalkan Gudang Gordennya itu sendiri, tapi juga kalau bisa itu kita untuk mengumpulkan orang-orang yang bergelut di bidang gorden juga untuk berbagi informasi lah ya gitu ya. Kegiatan sekarang kan udah jarang nih di Gudang Gorden ya. Pasti yang kawan-kawan juga pada nanya nih, kemana nih Pak Jamal nih udah nggak ikut lagi di YouTube-nya Gudang Gorden gitu. Kegiatannya sekarang apa? Jadi Gudang Gorden itu kan bisa dibilang sudah settle ya, timnya sudah cukup lengkap. Jadi saya tuh tidak perlu juga setiap hari hadir, standby selalu ada ya, dari pagi sampai sore gitu. Makanya kegiatan saya mungkin sedikit lebih luang, dan juga tantangan ke depan mungkin ngomongin Gudang Gorden itu kan bisa dibilang tantangannya ya kita bisa melihat lah kita tahapannya seperti ini gitu loh, nggak bisa loncat langsung jauh. Iya. Sedangkan energi kita juga, kalau misalnya saya masih punya waktu luang, energi kita berarti kan besar ya, tidak terpakai. Makanya terpikir untuk membuka bisnisan baru. Ya, makanya salah satu caranya ya kita buka bisnis baru. Itu buka bisnis baru ya. Nah, ternyata selama ini ownernya Gudang Gorden nggak kelihatan di YouTube-nya Gudang Gorden itu
karena dia lagi sibuk dengan bisnis baru. Nah, bisnis barunya seperti apa, kita kulik lagi nih, kita tanya lagi nih. Bisnisnya itu seputaran apa nih kalau boleh tahu nih? Jadi kita sih menganut pepatah don't put your eggs in one basket. Jadi jangan menaruh semua telur itu dalam satu keranjang katanya. Jadi hitungannya ya, kenapa kita buka bisnis baru ya yang berbeda dari Gorden, yang jelas, karena kita jangan sampai investasinya sama, takutnya satu bermasalah semua bermasalah. Nah, itu salah satunya kita bikin bisnis yang beda ya gitu. Dan yang kita buka itu bisnisnya ke bisnis properti. Oh iya, properti. Tapi kalau secara itu properti masih bisa lah berdampingan dengan interior ya. Berdampingan bisa, karena kan kalau properti rumah misalnya kan membutuhkan juga gorden, membutuhkan wallpaper yang mungkin dapat disediakan oleh Gudang Gorden kan. Ya. Properti yang lagi digelutin ini udah berapa lama? Kita sudah berproses karena properti ini kita baru memulai, ilmu kita juga masih sedikit ya. Kita terus belajar lah. Memang sih mau ilmunya merasa sedikit atau banyak, belajar harus terus ya, kan. Harus terus. Nah, apalagi kita yang baru banget, ya kita belajar terus. Kita sudah belajar itu sekitar setahunan. Dari sekarang itu mungkin setahun ke belakang itu kita udah mulai belajar itu. Belajar terus lah. Sampai sekarang mungkin sampai terus nanti kita belajar terus. Iya, terus tetap digali ya. Kalau ilmu tuh emang nggak boleh ada ujungnya ya. Iya. Awal mulanya terinspirasi untuk punya bisnis baru di properti itu awalnya gimana itu, Pak? Ya itu tadi. Gudang Gorden udah settle, sudah cukup bisa ditinggalkan, bisa berkembang sendiri. Kita juga memikirkan bahwa jangan membuat atau jangan menempatkan investasi di satu tempat, sedangkan kita punya sumber daya yang ada yang harus kita kembangkan. Lalu juga kita itu kan ketemu teman-teman yang dulu pernah ada di channel YouTube juga, kita pernah bikin video YouTube tentang sharing bisnis. Oh iya, awal mulanya dari situ. Ya, dulu kita sharing bisnis. Yang ada di Gudang Gorden itu ada video sharing bisnis, salah satunya itu pengusaha properti. Itu ada 2 kali kalau nggak salah ada 2 video itu. Dan itu kita terpengaruh, properti ternyata masuk akal juga kalau kita ikut terjun ke sana gitu loh. Iya. Dan lagi juga kan untuk masa depan Gudang Gorden untuk kita semua ya. Tim Gudang Gorden itu maksudnya semua orang yang bekerja di Gudang Gorden ya, salah satunya ya harus kuat kan. Mereka juga harus punya jaminan keberlangsungan penghasilan lah misalnya, keberlangsungan kehidupan. Ya salah satunya ya berinvestasi di hal yang baru. Kita melibatkan semua karyawan. Walaupun itu usahanya atau bisnisnya berbeda, tapi semua karyawan atau tim Gudang Gorden itu juga ikut terlibat di sana, karena emang ini bisnis itu bukan bisnis pribadi, ini bisnis Gudang Gorden juga, bisa dibilang gitu. Ya, bisnis yang hitungannya ada tim baliknya ya, saling ketergantungan ya. Iya. Jadi hitungannya kan interiornya itu bisa dipegang sama Gudang Gorden, dan Gudang Gorden juga ikut andil membesar lah ya, terbawa sama bisnisan barunya di properti. Iya, gitu. Jadi nanti kalau propertinya naik ya, Gudang Gorden itu tetap selamat karena ngikut properti, setidaknya begitu gitu loh. Betul. Ya, karena ini udah settle, kalaupun properti bermasalah ya ini juga udah settle gitu loh. Ini tetap gitu aja. Iya. Selama 1 tahun ini kurang lebih berarti ya memulai di bidang properti, proyek yang sedang dikerjakan saat ini apa tuh? Jadi kita saat ini untuk properti kan kita baru belajar, jadi kita buat unit nggak banyak, baru kita bikin 3 unit rumah ya. Kita rencana bikin 3 unit rumah. 1 sudah dikerjakan ya, dalam proses mungkin sekitar 2-3 bulan selesai lah. Udah hampir selesai ya. Jadi 3 unit rumah di daerah Cilodong, namanya Kenawa Residen. Ya, mungkin teman-teman yang membutuhkan rumah ya bisa, apalagi daerah Depok ya, daerah Cilodong kan daerah ramai itu. Iya, betul. Lagi tempat kita juga kan agak strategis tuh. Mudah gitu, dari jalan raya mudah, pakai mobil 2
bisa gitu. Nah ini kita bikin 3 unit, cuma 3 unit lah. Baru memulai dengan 3 unit ya. Namanya Jadi, tadi Kenawa Residen ya. Jadi kita tuh ada bisnisan kita baru kan properti itu. Tapi bisnis itu sebenarnya kita ngejalannya tuh tetap aja kerjanya tuh ada 3 hal yang kita kerjakan. Pertama, membangun ya, kesannya jadi seperti developer, membangun unit rumah. Jadi itu mungkin developer kecil-kecilan lah, developernya Pak Haji kalau istilahnya. Ya. Yang kedua, kita bikin agensi perumahan syariah kalau itu. Agensi perumahan syariah. Iya. Jadi menjual rumah-rumah dengan skema penjualan syariah itu. Teman-teman kan banyak tuh yang jualan rumah syariah. Nah kita ikut jualin, membantu jual. Jadi bukan cuma jualan punya kita, tapi juga jual punya teman-teman kita. Itu yang kedua tuh. Agensi, ya. Dan yang ketiga, jadi developer agensi ya, 2. Nah yang ketiga itu kita bikin channel YouTube juga, sama seperti Gudang Gorden kan ada channelnya kan? Iya. Ada channelnya juga Ada channelnya namanya Hunian Syariah. Nah, channel YouTube-nya itu ada namanya Hunian Syariah. Nah, selain di developer tadi ya mengurus perumahan sendiri, membangun perumahan sendiri, juga jadi agensi ya. Agensi namanya Hunian Syariah Hunian juga. Syariah juga. Nah, mungkin untuk kawan-kawan atau siapapun juga yang membutuhkan rumah gitu, bisa langsung bisa cari webnya, huniansyariah.id. Bisa langsung ke webnya huniansyariah.id, atau juga jangan lupa ditonton channel YouTube-nya Hunian Syariah. Hunian Syariah juga. Nah ini channel YouTube-nya Hunian Syariah. Channel YouTube-nya Hunian Syariah. Nah ini gelasnya nih gelas. Ya, souvenirnya. Souvenir. Cangkir. Cangkirnya cangkir dari, kalau yang sebelah sini developernya. Yang sebelah sini nama rumahnya. Perumahan yang sedang dikerjakan saat ini ya. Ya, namanya Kenawa Residen. Kalau yang membangunnya developernya ya. Walaupun masih kecil-kecilan, kita udah siapkan nama yang lebih serius ya, namanya Mega Syariah Property. Mega Syariah Property. Nah, saya tanya lagi nih, untuk yang Kenawa Residen ini, konsepnya itu perumahan seperti apa? Oh iya, jadi ini konsep kita karena ini proyek pertama, saya tidak ingin mengecewakan pembeli rumah ya. Jadi kita benar-benar hati-hati, jangan sampai begitu beli nyesel karena kualitasnya, ya kan? Betul. Karena harga rumah kan lumayan mahal ya. Iya, harga rumah lumayan mahal, tapi kalau kita berharapnya murah, pasti ada yang dikurangin tuh secara kualitas, ada yang aneh gitu loh. Iya. Dan kita nggak berani main di situ. Lebih baik kita cari yang aman aja kualitasnya. Dan makanya itu kita buat kualitasnya aman. Ya memang efek sampingnya jadi harga mungkin nggak main murah-murahan, nih harganya, mungkin nggak main murah-murahan. Jadi kalau di compare harga ya kita agak susah. Cuma yang jelas kita jadi punya jaminan bahwa kualitas bangunannya nggak murahan, itu yang pasti itu. Kita udah siapkan juga di situ rumahnya, ada gordennya udah siap karena kita punya gorden kan, bisa jual. Disuplai dari Gudang Gorden nanti lah. Iya. Wallpapernya juga udah ada. Jadi di situ rumahnya itu bangunannya 75. Bangunan 75. Tanahnya 85. Kamarnya ada 3. Kamar mandinya ada 2. Jadi 2 lantai itu. Rumah 2 lantai dengan tipe 75, luas tanah 85 ya. Iya. Harganya kalau beli cash keras itu kan dapat diskon tuh. Iya. 50 juta dapat diskonnya, lumayan. Lumayan lah ya. Iya, besar lah hitungannya. Itu 898. 898 itu setelah diskon. Setelah diskon. Itu dapat kita membuat konsep juga rumah smart home lah hitungannya. Ada handle pintu yang yang udah pakai digital smart ya. Gitu ya. Smart handle ya. Digital, ya tinggal pencet atau pakai sidik jari. Ada CCTV-nya juga. Jadi emang kita konsepnya bukan rumah yang murah-murahan tadi. Iya. Ini udah konsep rumah modern lah. Mewah modern lah ya. Mewah modern. Ya walaupun memang harganya juga nggak di atas 1 M. Iya. Cuma kita memang
tidak mengejar untung besar, tidak mengejar murah-murahan, tapi kita cari yang tengah aja yang aman. Tapi berkualitas. Orang beli itu udah yakin tidak akan menyesal lah hitungannya. Oke. Dengan harga yang di bawah 1M dan kualitas yang mumpuni lah ya. Udah gitu kalau beli cash itu dapat diskon sekitar 50 juta. 50 juta dengan keadaan rumah yang gordennya udah siap, wallpapernya juga udah siap gitu. Ya hampir bisa dibilang udah lengkap lah ya. Nggak terlalu banyak PR gitu ya. Ya hampir bisa dibilang yang nggak perlu kita renovasi, misalnya bikin dapur lagi, mikirin misalnya. Kalau gorden berarti nggak usah beli gorden, kan gorden kalau beli custom pasti lumayan juga kan. Lumayan. Iya. CCTV juga ada. Iya, udah ada. Aman kan, udah ada pagernya. Walaupun 3, jadi hitungan keamanannya walaupun 3 unit, keamanannya sama seperti keamanan dalam klaster. Pagernya tinggi, aman dong. Iya, betul. Ada CCTV-nya, ada smart handle yang kuncinya juga kunci digital. Udah sangat aman lah hitungannya. Pagar tinggi, dinding sampingnya juga tinggi itu. Depan dan belakang dindingnya tinggi ya. Jadi privasinya juga lebih terjaga ya. Terjaga. Dan kebetulan yang digarap sama Pak Jamal ini skemanya juga skema syariah ya. Syariah. Pembayarannya skema syariah. Ya, kita menghindari supaya orang beli rumah itu ada hitungannya keamanannya, misalnya tanpa sita kan itu udah sangat enak lah ya. Iya, tanpa denda, tanpa sita. Yang sering kita alami itu kan misalnya denda ya. Kita terlambat sehari udah denda, tambah 2 hari denda gitu. Seakan-akan ya kita itu posisinya udah berbeda antara kita sama bank itu. Ya kan? Betul. Karena posisinya itu kita tuh selalu sebagai orang yang diatur gitu loh. Nah, kalau di konsep syariah kan enggak. Kita udah perjanjian di awal seperti itu, tidak ada namanya denda, tidak ada namanya penalti ya. Sita tuh nggak ada. Semua hal yang ada perjanjiannya ya. Tapi semua hal yang bermasalah atau masalah yang dihadapi, yang mungkin ada kesulitan, misalnya kesulitan pembayaran atau apa gitu, semuanya dibicarakan. Itu di syariah itu semuanya dinegosiasi. Ada musyawarahnya ya. Ada musyawarahnya di syariah itu, konsepnya itu. Jadi nggak sistemnya ngambil keputusan sepihak lah hitungannya ya. Ya. Nah, itu keunggulannya dari properti syariah ya. Lingkungan yang sekarang lagi dibangun itu di daerah mana? Itu kan kita bangun daerah Cilodong ya. Di Cilodong itu di sampingnya udah ada perumahan yang udah agak lama ya. Kalau teman-teman dari daerah Cilodong mungkin tahu Permata Duta, itu perumahan udah lama ya. Nah, kita sampingan perumahan itu. Di depannya juga udah ada perumahan-perumahan lain yang sedang dibangun. Kalau Permata Duta kan udah lama. Perumahan-perumahan lain yang sudah bangun juga udah banyak gitu loh. Dan harganya memang bersaing sekitar itu. Dengan kualitas ya, kalau kita udah tahu sendiri kan. Kualitasnya, saya meyakini kualitas kita udah di atas mereka lah. Tapi dengan harga yang sangat bersaing. Ya, kalau untuk pengen lebih detailnya, progresnya seperti apa, terus dari pembangunan, pemakaian bahan juga, itu ada di channel YouTube-nya Undian Syariah ya? Kita ada progres yang kita simpen, progres pembangunan ya, yang kita simpan di YouTube. Jadi bisa dilihat langsung tuh progresnya seperti apa. Jadi nggak bohong-bohong, kita dindingnya aja pakai bata merah kan. Kalau orang lain mungkin dindingnya pakai hebel. Ya. Sekarang emang kebanyakan orang pakai hebel. Iya, karena ya kita itu, pokoknya kita mau yang proyek yang pertama ini orang tuh benar-benar yakin dulu, kita serius dalam berbisnis rumah, nggak asal-asal, nggak asal jual. Apalagi cuma nyari untung, kita nggak. Kita berbisnis sama seperti Gudang Gorden. Konsep dasar berbisnisnya itu ya kepercayaan dulu kan. Iya, betul. Dan jangan jangka pendek berpikirnya. Ngebangun kepercayaan itu selalu jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita ada namanya bisa dibilang orang lihat kita itu dari dulu-dulunya, bukan saat ininya. Ngomongnya doang, bukan. Bukti zaman dulu apa yang kita kerjakan itu menjadi bukti bahwa kita itu bisa dipercaya lah. Reputasi itu kan terbangun bukan cuma saat dia ngomong, tapi zaman dulunya juga seperti ini gitu loh. Nah, itu kita bangun juga di bisnis baru. Ada perjalanannya gitu ya. Iya, yang dinilai itu zaman dulu ya, kita ngawalin dengan cara yang baik.
termasuk di properti. Makanya untuk di Kenawa ini kita mulai dengan kualitas yang bagus lah ya. Nah, tadi jangan lupa dicek di channel YouTube-nya Hunian Syariah. Di situ dibahas detail tentang perumahan yang sedang dibangun sekarang ya. Ya. Sama ada juga perumahan-perumahan lain yang direview di situ ya. Mungkin perumahan teman-teman kita. Teman-teman yang mungkin lokasinya pengen yang di daerah Bekasi, ada ya, Jakarta daerah ada, Bekasi ada, daerah Jakarta ada, Bogor ada, daerah Bogor juga ada. Nanti bisa cek di YouTube-nya Hunian Syariah atau ke webnya tadi ya, huniansyariah.id. Nah, kita nih sekarang kan lagi musim pandemi kayak gini ya. Kira-kira ada pengaruh gak nih kalau menurut Pak Jamal nih ke mana nih yang bisnis mana nih? Ke yang bisnis perumahan nih yang sekarang sedang dijalani. Ya kalau kita kan baru mulai ya. Jadi bisnis itu kita belum tahu pengaruhnya di mana, orang nggak ada pembandingnya kalau kita. Oh iya, karena baru memulai. Baru mulai. Kalau kita udah pernah memulai, mungkin kita bandingin yang dulu begini, sekarang begini lagi, kita baru mulai. Mulainya dari saat pandemi. Ya, jadi mungkin itu kesulitannya. Ya kalau kita merasa bagi orang mungkin biasa, bagi kita ya agak sulit juga karena pandemi ya pasti kalau dari sisi ekonomi ya dialami semua negara ya perekonomian kan menurun, ya kan? Nah, mungkin ada pengaruhnya juga buat kita, buat bisnis itu. Termasuk juga gudang-gudang mungkin ya? Ya, betul. Jadi teman-teman ini kan pengganti bisa dibilang pengganti saya, bisa dibilang. Nah, yang Kang Dang ini pengganti saya ya? Membantu ya mengurus sekarang di gudang-gudang. Menggantikan Pak Jamal. Ini kalau properti ini banyak hal yang pasti kan karena baru ya. Itu perlu pembelajaran yang lumayan apa namanya? Gimana ya kalau yang hal-hal baru itu banyak hal yang harus dipelajarin gitu. Ya. Itu apa ada komunitasnya atau gimana gitu? Jadi kita terjun itu kan harus, sebelum kita terjun pasti harus ada ilmu ya. Ya. Jadi jangan main terjun aja. Kalau kita masuk ke dalam air harus belajar berenang dulu kan. Ya, betul. Dari yang cetek-cetek dulu kan. Ya. Nah sebelum kita terjun itu ya kita udah sedikit-sedikit ngobrol lah, belajar lah sama teman-teman yang sudah berjalan di situ ya. Kemungkinan kebetulan kita ada teman-teman yang bisa diajak sharing, ditanya-tanya ya. Kalau di properti syariah itu ada namanya DPS, Developer Properti Syariah, itu ada komunitasnya tuh. Dan itu kita berteman sama mereka gitu loh. Cuma memang karena ini masih pandemi kita belum daftar lah. Ya. Belum daftar ke DPS, cuma kita sudah berteman sama orang-orang yang di lingkungan itu. Di lingkungan itu kita menunggu offline-nya aja ya. Jadi kalau kita udah offline, kita bisa masuk ke sana jadi belajar di sana di DPS. Tapi sebelum itu juga ada teman-teman yang juga buka kayak training gitu ya, buka pembelajaran untuk bagaimana sih konsep properti syariah itu. Nah, kita ikut belajar di teman-teman itu. Ya, teman-teman itu ya juga anggota DPS juga sebenarnya. Gitu. Jadi komunitasnya nggak jauh-jauh. Komunitasnya kalau udah masuk ya sebenarnya itu aja. Itu aja ya. Ya orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Maksudnya pasti jaringannya itu. Ini ketemu ini ketemu ini, mau di Bogor, Tangerang, sampai di luar kota, Makassar lah apa. Sebenarnya pasti jaringannya ke situ juga. Gitu. Ya kita udah lumayan cukup kenal. Apalagi kita ikut jualan produk-produk atau rumah-rumah yang mereka bangun. Iya, ya kita ikut jual juga gitu. Kembali lagi ke Kenawa yang sekarang lagi diproses nih ya. Untuk lebih meyakinkan calon pembeli itu atau customer yang akan beli ke Kenawa nih biar yakin nih apa aja sih yang keunggulan nih yang ditawarkan dari Kenawa Residen yang sekarang lagi digarap nih. Ya, yang pertama itu ini kan rumah ini yang kita jual itu konsepnya skema syariah ya, pasti pasarnya udah khusus lah. Iya. Gitu. Kalau udah khusus, keunggulannya pasti di situ di skema syariah. Mungkin orang-orang udah tahu lah ya, skema syariah itu tanpa bank. Kalau konsepnya riba itu ya tanpa riba gitu. Jadi bank itu diposisikan sebagai
alat transaksi aja. Jadi kita transfer bayaran itu pakai bank ya. Cuma kalau dari sisi jual belinya terjadi antara penjual dan pembeli, cuma dua itu, nggak ada bank. Nggak ada pihak ketiga lah hitungannya. Iya, jadi si pembeli rumah sama si penjual rumah, ya, saya misalnya developernya, itu aja yang terjadi. Jadi bank, kalau selama ini kan kalau tidak pakai konsep itu, bank itu kan ikut bayarin kan, gitu Oh kan. iya, dia yang menjamin lah hitungannya. Jamin, dia bayarin ke developer. Akhirnya si pembeli rumah itu bayar hutang ke sono gitu. Nyicil. Kalau ini nyicilnya langsung ke developer. Nah, itu salah satu keunggulannya. Yang keunggulan kedua ya itu tadi, kualitas bangunan yang kita bangun itu memang kita lebih konsen ke situ. Ya, kita tidak terlalu melihat ngomongin harga murah emang sih. Ya, kalau harga sih sebetulnya relatif. Relatif. Lah Ya, cuman ya bisa dibilang kalau di 2 lantai dengan bangunan sekian 75, tanah 85, harga yang kita bangun itu harga yang standar. Yang kita buat itu harga standar. Untuk wilayah Cilodong yang posisinya strategis, tetapi kita lebih punya keunggulan di spesifikasi yang itu tadi, smart handle, ada bangunannya kan bata merah pun udah bagus tuh. Udah bahan-bahannya juga bagus. Bahan-bahan bagus. Berkualitas ya. Ada interiornya kita udah siapkan, wallpaper sama gorden. Plafonnya kita juga pakai plafon PVC kan, mungkin masih jarang di sini. Oke. Dan untuk legalitasnya nih, kan yang paling penting itu dari sebuah bangunan atau tanah itu yang paling vital itu legalitas lah ya. Ya, kita juga mikirin legalitas ya. Jadi jangan sampai orang udah beli ternyata bangunannya udah ada memang tapi ternyata tidak punya IMB. Kita udah punya IMB. Oh iya, berarti apalagi kalau cuma ngomongin sertifikat rumah, udah pasti kita sertifikat rumah tuh udah di perkapling. Kalau orang mungkin masih satu kawasan, kita udah perkapling per unit. Itu udah atas nama saya sendiri. Jadi orang udah beli itu udah sangat aman, orang punya saya sendiri udah bangun. Kalau orang lain mungkin masih dalam kawasan, nanti begitu udah beli, bahkan beli cash pun mungkin harus dipecah dulu, harus proses balik nama, pecah dan lain-lain lah. Kalau kita udah atas nama saya, silakan tinggal balik nama aja prosesnya. Baik nama ke notaris udah jadi. Pengurusannya jadi lebih cepat lah ya. Kita tuh lambat prosesnya karena kita yang susah-susah, yang proses-prosesnya yang kalau mungkin di tempat lain itu di belakangan, kita kerjain duluan. Pecah sertifikat IMB kita duluin aja. Kalau mungkin kalau lain nggak IMB-nya tapi kawasan dia IMB-nya. Ya masih sebenarnya masih panjang lah hitungannya prosesnya. Kalau di kita udah langsung nih saat ini udah jadi itu. Gitu. Ya kalau IMB mungkin tahun depan udah selesai lah. Tahun depan maaf, bulan depan. Bulan depan udah selesai. Karena IMB itu diurusnya setelah sertifikat selesai ya. Ya setelah pecah sampai satu coupling, baru kita urus IMB-nya. IMB-nya itu udah diajukan, sudah disurvei segala macam, udah disetujui, kita boleh bangun. Walaupun mungkin itu belum diterima ya. Tapi belum, maksudnya secara resminya belum terima. Nah, untuk yang Kenawa Residen ini berarti udah nggak diragukan lagi ya dari keamanan, legalitasnya udah yakin. SHM. Begitu beli itu udah selesai, ya langsung mau dibalik nama besoknya udah bisa diurus langsung bisa diurus. IMB-nya juga udah ada, jadi nggak mungkin ada masalah dengan izin pembangunan atau segala macam. Terus ditambah lagi dengan perumahannya juga berkonsep syariah, privasinya juga terjaga, terus rumahnya modern juga ya, ada smart door-nya, terus ada CCTV-nya, ya udah lengkap banget lah berarti ya. Untuk yang Kenawa Residen ini sesuai dengan nama developernya Megah Syariah ya. Rumahnya juga megah. Jadi Megah Syariah Property itu kan kalau kita bikin tagline-nya yang baru-baru ini kita buat, katanya aman untuk developer, aman untuk agensi, aman untuk konsumen. Oh iya, gitu. Aman untuk developer, aman untuk agensi, dan juga aman untuk customer. Iya, semuanya harus aman, harus seimbang. Jadi makanya kita buat dulu legalitasnya aman, ya kan? Bangunannya juga bagus, posisinya juga, lokasinya juga bagus. Pokoknya semua aman. Itu beli itu rasa kenyamanan gitu loh. Nggak usah pusing-pusing, takutnya
begitu udah dibayar DP lah atau apalah ternyata nggak dibangun gitu loh. Kita nggak ada, itu udah bisa dilihat sendiri gitu. Rumahnya juga udah proses ya, udah hampir selesai ya. Ya apalagi kalau kita ini kan gudang gorden juga, tinggal datang aja ke toko, ketemu orangnya. Iya. Benar. Mungkin kalau yang mau sekalian beli gorden sambil beli rumahnya bisa deh. Tapi kalau beli rumahnya kan udah otomatis dapat gorden. Kalau beli rumahnya otomatis dapat gorden. Tapi kalau beli gorden belum sama rumahnya ya. Rumahnya dijual terpisah. Tapi bisa juga beli rumah di situ gitu. Nah, buat investasi bisa. Buat investasi ya. Kalaupun yang udah punya rumah buat investasi. Ini udah lumayan panjang lebar juga ngobrol. Kita juga udah tahu ternyata Pak Jamal selama ini tuh bergelut di bisnis baru ya. Bukan berarti dia meninggalkan gudang gorden, tapi justru untuk melebarkan sayap untuk membawa lagi gudang gorden ke bisnis properti itu sendiri. Jadi kita kan ngomongin gudang gorden itu bukan cuma ngomongin bisnisnya, tapi ngomongin orang-orangnya. Ya orang-orangnya juga harus berkembang. Salah satu berkembang ya bisnisan lain lah, salah satu biar cepat. Bisnisan lain berkembang ya orang-orangnya juga ikut terlibat gitu loh. Termasuk Kang Dang ini kan, Kang Dang ini sekarang megang apa? Gudang gorden, operasional gudang gorden yang tanggung jawab Kang Dang ini. Tapi mungkin nanti kan kalau propertinya itu jalan dan berkembang, bisa juga pindah ke sana gitu loh. Ya semua seperti itu. Kita ngomonginnya ini tim gudang gorden. Nah, mungkin kita berada di penghujung obrolan kita nih. Cuman sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup obrolan ini, boleh nggak kasih tips sedikit Pak Jamal gitu? Kebetulan kan Pak Jamal memulai bisnis di waktu pandemi seperti ini gitu. Kasih tips-tips untuk semangat mungkin untuk kawan-kawan yang lagi memulai usaha atau sedang menjalankan usaha, biar lebih semangat lagi nih di musim pandemi seperti ini. Kasihnya ke teman-teman usaha ya? Teman-teman usaha. Ya kalau usaha sih kita tuh sebenarnya bukan ahli-ahli banget orang usaha, yang pasti selalu melangkah ya, selalu bergerak, itu aja. Walaupun pandemi selalu ada yang kita usahakan. Jangan selalu berpikirnya itu tetap gitu, selalu dinamis, bikin hal-hal baru. Ya kita nggak tahu berhasil apa enggak, tapi dengan kita selalu berpikir, selalu bergerak ya, pasti ada peluang-peluang yang akan ada harapan yang akan kita dapatkan gitu loh. Kalau diam aja apa harapannya? Tapi kalau misalnya selalu bergerak, selalu bikin hal baru, selalu berpikir baru, itu kita punya harapan. Dan juga harus sering-sering sharing. Sharing itu dalam arti ngasih info, menerima info, itu sharing. Kalau kita merasa tahu, kita kasih tahu orang. Itu juga orang yang dikasih tahu juga bukannya cuma ngambil keuntungan, tapi juga pasti dia akan ada feedbacknya ke kita, kasih tahu tambahan atau apa. Sharing gitu. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, kita cari info teman. Itu sama sharing juga. Oh begitu, datengin teman. Oh ternyata seperti ini. Nah itu. Jadi selalu cari ilmu, harus sharing, terus selalu bergerak. Itu aja. Nah, itu aja ya. Berarti yang penting tuh tetap semangat, terus berusaha lah ya. Ada pergerakannya, jangan diem mulu gitu. Kalau kita udah melangkah, jalan itu pasti akan terlihat gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, terima kasih banyak Pak Jamal untuk waktunya. Semoga usaha barunya itu semakin sukses. Ya, amin. Dan untuk kawan-kawan jangan lupa di subscribe juga, ditonton di channelnya Hunian Syariah. Hunian Syariah ya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan share, dan silakan isi di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan atau berbagi info seputar bisnis dan usaha. Oke, sampai jumpa di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.